Kalian pasti sudah tahu jika film Spider-Man sudah dibuat beberapa kali dengan aktor yang berbeda dan di setiap filmnya memiliki kisah unik serta ciri khas tersendiri. Salah satu film Spider-Man yang dianggap sukses adalah Spider-Man 2. Film rilisan 2004 ini bahkan mendapatkan piala Oscar dalam kategori Best Visual Effect pada tahun 2005, membuktikan bahwa film satu ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Selamat datang di channel Marvel Indo, dan kali ini kami akan memberikan beberapa alasan kenapa Spider-Man 2 dianggap sebagai film Spider-Man terbaik bahkan untuk saat ini. Fans berat Tobey Maguire wajib tahu terkait informasi ini, dan kalian bisa ramaikan komentar untuk menunjukkan bahwa kalian benar-benar fans Tobey Maguire. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe bagi yang belum, dan jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Alasan yang pertama, film Spider-Man 2 adalah film Spider-Man yang paling kuat secara emosional. Singkatnya, film ini adalah film Spider-Man yang paling menyentuh dan menghangatkan hati, bahkan juga menyayat hati, hingga saat ini. Film kedua ini melanjutkan kisah dari film pertamanya dan lebih memperluasnya. Kita bisa melihat bahwa Harry memendam kebencian kepada sahabatnya karena dia mengetahui sosok pria yang dipikir sudah membunuh ayahnya. 2 tahun setelah kematian Paman Ben, Peter masih merasa menyesal, ditambah Bibi May yang merasa bersalah karena kematian suaminya. Ini tentu menyiksa batin Peter karena dia tidak bisa menceritakan penyebab kematian Paman Ben. Selain itu, dia juga tidak mungkin menceritakan bahwa sosok di balik Spider-Man adalah Peter sendiri. Hal ini tentu akan memancing banyak penjahat untuk mengincar orang terdekat dari Peter, termasuk dengan Bibi May. Semua faktor ini melahirkan beberapa adegan paling emosional dalam film, seperti contohnya Peter yang akhirnya memberitahu Bibi May tentang malam saat dia menyaksikan tewasnya Paman Ben. I'm responsible. Uncle Ben was killed that night. Peter bermimpi melihat Paman Ben dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak ingin menjadi Spidey lagi. With great power comes great responsibility. I'm Spider-Man. No more. Dan lain sebagainya. Dari sini sudah jelas, film ini membawa adegan emosional yang tentu diperkuat oleh kinerja terbaik dari akting Tobey Maguire dalam memerankan Spider-Man dan Peter Parker. Kemudian, ending dengan kaitan terbaik untuk film berikutnya. Jika Spider-Man Far From Home memiliki ending terbaik dalam hal kejutan, Spider-Man 2 memiliki ending film yang paling berdampak secara emosional. Sahabat terdekat Peter, yaitu Harry Osborn, mengetahui identitas rahasianya dan menemukan markas rahasia milik mendiang ayahnya. Kebencian terhadap Spider-Man masih tetap sama dan sekarang difasilitasi dengan peralatan canggih milik ayahnya. Kalian pasti sudah tahu bagaimana kelanjutannya. Kedua, MJ juga mengetahui rahasia Peter dan membatalkan pernikahannya dengan putra J. Jonah Jameson untuk memilih bersama Peter Parker. Adegan ini terlihat mendekati akhir filmnya. Ketiga, ada tatapan kurang menyenangkan yang diperlihatkan MJ tepat sebelum filmnya selesai, disertai dengan musik bernada rendah dari scoringnya. Ini menandakan bahwa MJ sedikit menyesali keputusannya yang tergesa-gesa untuk memilih bersama Peter. Sosok di balik Spider-Man yang kelak akan membagi waktunya untuk memerangi kejahatan dan untuk bersama MJ. Namun sayangnya, sebagian besar kaitan di atas ditutup dengan mengecewakan di Spider-Man 3. Namun pada saat film ini rilis, akhir dari Spider-Man 2 jelas meninggalkan begitu banyak imajinasi dan begitu banyak potensi kemana arah cerita ini akan berlanjut. Ini adalah cara yang bagus untuk membuat penonton penasaran dan kemudian menyaksikan film selanjutnya. Kemudian berikutnya, penampilan J. Jonah Jameson yang terbaik. J.K. Simmons adalah contoh casting sempurna dalam film Spider-Man. Dalam komik, J. Jonah Jameson selalu menjadi unsur menarik karena obsesinya dengan Spider-Man. Dalam tiap film Spider-Man karya Sam Raimi, termasuk sequel ini, membuat film mampu menerjemahkan karakter ini dengan cukup baik. Dan kita wajib berterima kasih kepada J.K. Simmons untuk hal ini. Mau tidak mau, Anda akan terhibur ketika Jameson tertawa terbahak-bahak begitu Peter dengan polosnya meminta kenaikan gaji.
Dan ketika Betty Brant masuk, memberitahu bosnya bahwa istrinya kehilangan kartu kredit. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Terima kasih atas kabar baiknya." Thanks for the good news. Jameson memiliki beberapa scene paling lucu dalam film dan penggambarannya di sini tetap yang terbaik di antara ketiga film buatan Sam Raimi. Kemudian, pertarungan CGI terbaik. Dalam aksi CGI, Spider-Man 2 memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan film pertamanya. Dengan bantuan CGI ini, Spidey terasa jauh lebih lincah daripada film sebelumnya. Jika Spider-Man dari film pertama terkesan kaku, animasi Spider-Man 2 terlihat lebih gesit dan fleksibel. Dengan cerdik, dia menghindari puing-puing yang dilemparkan kepadanya oleh Dr. Octopus dan dengan mudah melakukan semua jenis gerakan membalik serta parkur. Adegan pertarungannya juga lebih menegangkan dari film pertama. Dr. Octopus adalah penjahat dengan 4 lengan tambahan yang memungkinkannya melintasi segala medan secara fleksibel, membuatnya menjadi lawan yang menyulitkan bagi Spider-Man. Memiliki kemampuan untuk menggunakan beberapa lengan sekaligus memungkinkan Dr. Octopus untuk mengejutkan Peter ketika dia lengah. Semua ini digambarkan melalui CGI yang diterapkan secara efektif dan berpadu sangat baik dengan adegan yang difilmkan. Dan seperti yang sudah saya katakan di awal, film ini bahkan mendapatkan piala Oscar dalam kategori Best Visual Effect atas CGI yang memukau yang ditampilkan pada tahun tersebut. Kemudian, Tobey Maguire tidak kehilangan karakternya. Ciri khas dari Tobey Maguire dalam memerankan tokoh utama di film ini adalah bakat yang dimilikinya dalam memunculkan sisi serius dari Peter Parker alias Spider-Man. Faktor inilah yang membantu menghubungkan karakternya dengan para penonton. Tobey Maguire berhasil menampilkan Peter Parker dengan watak jujur, menyenangkan, dan sangat bersimpatik. Walaupun dia mengesampingkan karakter Spider-Man yang seharusnya banyak omong dan sedikit selengean. Namun hal ini masih bisa diterima dengan baik oleh penggemar. Selain itu, Tobey Maguire mampu membuat karakternya terasa manusiawi dan relatable bahkan saat dia dalam mode Spider-Man. Faktor inilah yang menyebabkan fans Spider-Man Tobey Maguire tetap setia kepadanya walaupun filmnya sudah dirilis 17 tahun silam. Kalau kalian sendiri, apa faktor yang membuat kalian menyukai Spider-Man versi Tobey? Coba tulis pendapatnya di kolom komentar. Kelima, masih memiliki humor. Meskipun karakternya serius, Spider-Man 2 tidak pernah kehilangan sisi humor seperti film sebelumnya yang dirasa sedikit garing. Walaupun bukan menjadi faktor utama, humor itu muncul untuk meredakan ketegangan dalam cerita filmnya. Ketika Peter Parker yang kurang tidur bangun pada suatu pagi untuk mandi, dia malah menemukan pemilik kos yang pemarah di toilet. Pria itu menuntut untuk Peter memberikan uang sewanya. Dan adegan ini membuat kita semua tidak bisa menahan tawa. Rent? Kemudian, ada karakter dari Bruce Campbell, satu-satunya penjahat dari franchise ini yang tampaknya tidak pernah bisa dikalahkan oleh Spider-Man versi Tobey Maguire, dan malah menjadi kelemahan utamanya. Adegan tersebut membuktikan bahwa Spider-Man 2 masih memiliki sisi humor, walau bukan Peter yang menciptakannya, melainkan orang lain yang menertawakannya. Keempat, Danny Elfman mengisi scoring musik dengan epik. Danny Elfman adalah salah satu komposer Hollywood yang sangat berbakat. Hal ini bisa dibuktikan dalam scoring musik untuk film Spider-Man 2 yang berada satu tingkat di atas film sebelumnya. Sebagian besar scoring film ini masih mengambil musik yang sama dari film sebelumnya. Namun Elfman menambahkan beberapa hal baru seperti tema Dr. Octopus dan memberikan sentuhan baru pada track yang sudah mapan seperti tema yang dimainkan saat Peter berhenti menjadi Spidey. Spider-Man 2 menunjukkan betapa beragamnya Elfman dalam scoring musiknya, menceritakan momen-momen lembut dan momen berbahaya dari film dengan mudah. Ini adalah salah satu soundtrack terbaik yang pernah mengisi film layar lebar. Kemudian, Dr. Octopus adalah penjahat yang tragis namun indah. Green Goblin adalah penjahat yang cukup layak dari film Spider-Man pertama, tetapi kostum mirip Power Ranger yang dipakainya terlihat konyol dan dianggap sebagai kelemahan menurut banyak penonton. Kebanyakan penonton lebih menyukai penampilan Dafoe saat topengnya dilepas, karena dia bisa lebih ekspresif dan kreatif dalam memainkan perannya.
Di sisi lain, Dr. Octopus tidak memakai topeng. Hal ini memberi kesempatan untuk Sam Raimi dalam menampilkan penjahat yang ekspresinya terlihat dengan jelas, bahkan ketika dia bertarung. Tapi yang lebih penting, Dr. Octopus adalah penjahat tragis yang lebih simpatik daripada Norman Osborn. Film ini menghabiskan lebih banyak waktu untuk mengembangkan karakter dari Dr. Octopus dari awal sampai selesai. Dari semangatnya untuk ilmu pengetahuan, ambisinya yang bertujuan mulia, selera humornya, dan rasa cintanya terhadap sang istri. Oleh karena itu, pria baik yang kemudian dikuasai oleh mesin terlihat sangat tragis jika kita mengetahui watak aslinya. Dan yang paling membekas adalah adegan ketika dia mengorbankan dirinya sendiri dalam adegan terakhir untuk menyelamatkan kota New York. Dr. Octopus adalah sosok supervillain yang masih memiliki hati dan memilih bertobat di akhir film. Karakter yang sama dengan aktor yang sama akan kalian lihat kembali dalam film Spider-Man No Way Home yang tayang mendekati Natal tahun ini. Kemudian, alasan berikutnya, film Spider-Man 2 adalah film Spider-Man yang paling sederhana. Jika film MCU terasa seperti terjadi di alam semesta buku komik dengan cerita yang terkait dan menimbulkan kisah yang mewah, Spider-Man 2 terasa seperti film yang terjadi di dunia nyata. Peter tidak bergantung pada teknologi Tony Stark seperti versi Tom Holland, dan juga tidak terlibat dalam konspirasi yang melibatkan orang tuanya yang sudah meninggal seperti versi Andrew Garfield. Sebaliknya, dia adalah anak biasa yang bekerja di toko pizza dan fotografer yang menjual foto untuk kantor surat kabar ketika masih berkuliah. Sesimpel itu dan sesederhana itu film Spider-Man 2 ini. Fakta bahwa Peter berurusan dengan pemilik kos yang mudah tersinggung, bos Daily Bugle yang pemarah, dan profesor perguruan tinggi yang kecewa kepadanya, membuat film ini terlihat nyata dan dapat diterima di kalangan masyarakat. Bahkan Dr. Octopus sebagai musuh utama dalam film ini memiliki sifat membumi yang membantunya menjadi lebih dapat dipercaya. Pada intinya, dia adalah ilmuwan pekerja keras yang ingin menjadikan fusi nuklir sebagai sumber energi masa depan bagi seluruh dunia. Hal ini sebenarnya adalah upaya ilmiah di dunia modern dan sekali lagi membantu menjaga rasa realitas di antara kejadian dalam film superhero. Fakta bahwa film ini berlabuh pada kenyataan daripada terlalu mirip dengan komik adalah keuntungan lain yang dimilikinya. Kalian sendiri lebih suka dengan film superhero yang banyak mengadaptasi dari sumber komik atau yang ceritanya lebih dikembangkan? Silakan tulis pendapatnya di kolom komentar. Dan alasan yang terakhir, film ini menggambarkan beban menjadi Spider-Man. Pesan utama dari film ini adalah menjadi sosok Spider-Man tidak menjamin kebahagiaan. Ada juga beban yang harus ditanggung sebagai sosok Spider-Man. Seperti yang pernah dikatakan oleh Bibi May, terkadang untuk melakukan hal yang benar, kamu harus mantap dan melepaskan hal yang paling kamu inginkan, termasuk dengan impianmu. Di sepanjang film, Peter yang diperankan oleh Tobey Maguire telah membiarkan hidupnya berlalu begitu saja dengan menjadi Spider-Man. Dia berjuang untuk mempertahankan pekerjaan, mengikuti studi universitasnya, dan mempertahankan hubungan yang bermakna dengan orang terdekatnya. Tapi semua menjadi berantakan saat dia harus membagi waktunya untuk menjadi pahlawan. Terlihat, Peter berjuang terus-menerus untuk menyeimbangkan identitas aslinya dan karakter superhero-nya. Inilah yang menjadi alasan mengapa Spider-Man menjadi karakter yang menawan di dalam komik. Spider-Man 2 adalah film Spidey pertama yang menggambarkan hal ini dengan benar. Dengan cara ini, membuatnya terlihat efektif sebagai salah satu cara penggambaran karakter yang paling pedih dan definitif di luar komik. Dengan menjadi superhero, belum tentu kalian bahagia dan kalian bersiap untuk beban yang harus kalian terima. Dan itulah 10 alasan kenapa film Spider-Man 2 dianggap sebagai film Spider-Man terbaik. Apakah kalian setuju dengan ulasan kami? Jika benar demikian, silakan tambahkan alasan pribadi kalian terhadap film Spider-Man 2 yang diperankan Tobey Maguire, kenapa bisa disebut sebagai film yang terbaik. By the way, menurut kalian, berapa persen kemungkinan kembalinya Tobey Maguire dalam film Spider-Man No Way Home? Coba berikan pendapatnya di kolom komentar. Yang jelas, walaupun Spider-Man 2 dianggap sebagai film Spider-Man terbaik sepanjang masa, namun kita tidak boleh lupa bahwa ada film Spider-Man yang lain yang juga seru untuk diikuti.
Jika kalian suka dengan Tobey Maguire dan hanya menonton filmnya saja tanpa menonton film Spider-Man yang lain, maka ditakutkan wawasan kalian akan Spider-Man hanya berputar di situ-situ saja. Terakhir, jangan lupa like video ini jika menurut kalian menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out. Sampai jumpa di video lainnya.